Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunanihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin fin nari wa na'udzu billahi minan nar. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan, nikmat dan rezekinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguhnya wahai engkau hambaku, kalau engkau menghitung nikmatku, maka engkau niscaya tidak mungkin bisa menghitungnya. Namun kalau kita lihat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa dihitung? Maka jawabannya sangat bisa dihitung. Saking apa? Saking sedikitnya. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas dasar pengorbanan beliau, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalau Nabi Muhammad SAW tidak mengerahkan seluruh tenaganya, maka mungkin di hari ini mustahil kita sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah marilah kita berwasiat kepada diri sendiri dan teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya yang bisa membuat orang sujud kepada Allah, yang bisa membuat orang taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya adalah ketakwaan kepada Allah, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang takut, maka dia akan selalu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ketakwaan hilang, takut hilang dari dirinya, maka dia akan sombong terhadap Tuhannya, waliyadzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah kurban. Kurban di Idul Adha. Memang letaknya masih jauh, masih di bulan Juni. Namun mengingat Idul Adha ini adalah suatu ibadah yang perlu persiapan, perlu harta, perlu tabungan di dalamnya. Kita mempersiapkan diri kita agar bisa berkurban di hari Idul Adha. Maka alangkah baiknya materi ini kita sampaikan jauh-jauh hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban adalah suatu syariat yang bukan khusus hanya untuk orang-orang muslim, orang-orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan anaknya Nabi Adam pun zaman dahulu, manusia pertama pun sudah disuruh kurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbala minal akhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kisahkanlah Muhammad kepada umatmu kisah anak-anak Adam. Anak-anak Adam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada yang bernama Qabil dan ada yang bernama Habil. Qabil profesinya adalah sebagai petani, sedangkan Habil profesinya adalah sebagai peternak. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam melihat anaknya sukses di dalam pertaniannya, di dalam peternakannya, maka Adam alaihissalam memerintahkan mereka berdua untuk kurban, memberikan seserahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu, maka Qabil memberikan kurbannya, ya, dari hasil pertaniannya,
dan Habil pun memberikan kurbannya dari hasil peternakannya. Namun Qabil ketika memberikan kurbannya, dia memberikan ala kadarnya, yang penting ada aja lah. Namun Habil ketika dia berkurban, maka dia memilihkan hewan ternak yang paling bagus, yang paling indah, yang paling gemuk, yang paling dia cintai. Maka fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka kurbannya Habil diterima dan kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala la aqtulannak. Maka Qabil ketika tahu kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia cemburu. Dia marah. Dia benci sama adiknya. Maka dibunuhlah adiknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini ya, kita mengetahui bahwasannya kurban itu sudah ada bahkan sejak bapak kita yang pertama yaitu Adam alaihissalam, maka anak-anaknya dulu diperintahkan untuk berkurban. Kita lihatlah Qabil, walaupun dia membunuh saudaranya Habil, walaupun dia membunuh, menghilangkan nyawa saudaranya Habil, akan tapi motifnya adalah indah. Motifnya adalah karena dia iri, kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cemburu. Kenapa kurban adiknya yang diterima sedangkan kurban dia tidak diterima? Dia pingin juga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia bunuh adiknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi adalah kisah anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya yang menceritakan bahwasanya kurban ini sudah ada sejak dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, wal alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Dulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel, ketika ada orang yang mengaku nabi, ketika ada nabi yang diutus kepada Bani Israel, maka Bani Israel memiliki cara untuk mengetes nabi tersebut. Ya, kalau ada nabi datang ngaku-ngaku nabi ke Bani Israel punya cara untuk mengetes nabi tersebut. Ya, kata beliau, ya kata Bani Israel, alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Maka kami tidak akan beriman kepada siapapun rasulnya sampai rasul tersebut mendatangkan suatu kurban di tengah-tengah mereka. Maka kalau dia benar rasul, kata mereka, kata Bani Israel, maka kurban ini tadi akan disambar petir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia benar rasul. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel untuk membuktikan bahwasanya dia nabi atau bukan itu dengan kurban. Dengan apa? Dengan kurban, memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah semua umat di dunia ini kecuali mereka diperintahkan untuk memberikan kurban, persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Lihat kurusmallah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang tertipu dengan hartanya, kadang orang tertipu dengan pertaniannya, memiliki kebun yang luas sehingga dia tertipu dengan hartanya, tertipu dengan peternakannya. Maka diperintahkan kurban, lihat kurusmallah, untuk agar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, rizkikan kepada dia dari hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Maka Tuhan kalian, Tuhan kita semua adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falahu aslimu, maka tunduklah dalam perkara kurban. Tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara kurban. Wa basyiril mukhbitin, maka orang-orang yang tunduk dalam perkara kurban akan diberikan kabar gembira nanti di hari akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan riwayat dari Imam Ahmad di dalam menafsirkan ayat ini. Maka an Zaid ibn Arqam qala, ya, dari Zaid ibn Arqam, dia berkata, beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, qalu ya Rasulullah, ma hadhil adahi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurban ini apa maksudnya? Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurban ini apa maksudnya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnatu abikum Ibrahim. Maka kurban ini adalah sunnah, bukan sunnah maksudnya dikerjakan atau
boleh dikerjakan atau tidak dikerjakan. Maksudnya adalah sunnatu Ibrahim, ajaran dari nabi kalian, dari bapak kalian abikum Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qalu ma lana minha, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berkurban kita dapat apa? Kata para sahabatnya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bikulli sya'ratin hasanatun, maka setiap bulunya maka engkau akan mendapatkan pahala di sana. Qalu fasuf, maka yang tidak memiliki bulu, yang bulunya lebat, bergimbal, qala bikulli sya'ratin minas sufi hasanah. Begitu juga dengan hewan-hewan yang bulunya gimbal, maka itu juga dihitung pahalanya setiap helai rambutnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bikulli sya'ratin hasanah, setiap bulunya itu ada pahala. Bahkan, dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyadari bahwasannya bulu di hewan ternak ini adalah di hewan ternak yang kita kurbankan, ini adalah sesuatu yang kita hindari, sesuatu yang kita buang. Setelah kita menyembelihnya, kita sisik itu bulu, ya, kita bakar itu bulu agar apa? Agar tidak termakan. Kita enggan untuk menikmatinya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menganggap itu adalah suatu pahala. Bagaimana dengan darahnya? Bagaimana lagi dengan kulitnya? Bagaimana lagi dengan dagingnya? Bagaimana lagi dengan ruh, nyawa hewan tersebut yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini lebih bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sekedar bulu-bulunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah bapaknya para nabi, orang yang paling soleh di zaman dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasannya Nabi Ibrahim adalah orang yang paling sabar, bahwasannya Nabi Ibrahim adalah orang yang paling soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala khususkan, wahyukan kepada beliau untuk menyembelih anaknya. Apakah Nabi Ibrahim mau untuk menyembelih anaknya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anaknya sudah besar, qala ya bunayya inni ara fil manami an inni adbahuk, sungguhnya saya diilhamkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu wahai Ismail. Wahai Ismail anakku, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk menyembelihmu. Fandur madza tara, maka wahai Ismail, apakah pendapatmu? Apa tanggapanmu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka qala ya abati fa'al ma tu'mar, maka Ismail mengatakan, wahai bapakku, wahai ayahandaku, bukankah engkau adalah orang soleh? Bukankah engkau adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau engkau adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, if'al ma tu'mar, maka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka saya wahai bapakku, engkau akan mendapati saya sebagai orang-orang yang bersabar. Maka disembelihlah Ismail, dan ketika pisau ingin menyentuh kulitnya Ismail, maka digantikan dengan kambing, dengan hewan yang dulu dipersembahkan oleh Habil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu anaknya Nabi Adam mempersembahkan, Habil mempersembahkan kambing, ya, kambing yang sangat gemuk. Dan kambing ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian digantikan posisinya ke Ismail alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat banyak ayat yang memotivasi kita atau mengagungkan perkara kurban. Di antaranya yang sangat jelas adalah surat At-Takatsur. Kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Sungguh wahai jamaah kaum muslimin umatku, ya, sungguh telah melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak rizki, memperbanyak harta, memperbanyak benda-benda mewah, hatta zurtumul maqabir, sampai engkau menghampiri kuburmu wahai hambaku. Kalla saufa ta'lamun, sungguh ketika engkau sampai kuburmu maka engkau akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun, dan engkau sungguh akan mengetahui tentang nasib harta-hartamu yang engkau simpan dan engkau enggan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala.
Summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, la tarawnal jahim. Sungguh orang yang menyimpan hartanya, enggan dia untuk berkurban, enggan dia untuk sedekah, enggan dia untuk mengeluarkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. La tarawnal jahim, sungguh akan disiapkan neraka jahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian setelah dia masuk neraka jahim, dia akan ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya. Kemana saja dan apa alasan dia di dalam mengumpulkan hartanya sehingga dia bakhil terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma'qulakum astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunanihi wa tada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya wahai Nabi Muhammad, engkau dijanjikan akan Kautsar. Kautsar adalah suatu telaga atau suatu sungai di surga nanti. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena janjiku wahai Muhammad, maka fasholli, salatlah engkau kepada aku, wanhar, dan menyembelihlah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar, wahai Nabi, engkau akan dijanjikan suatu sungai, suatu telaga, maka atas janjiku ini maka salatlah engkau dan menyembelihlah. Maka di dalam surat Al-Kautsar ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyuruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pengikutnya agar kita salat, kemudian jangan bakhil untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Al-Imam Ahmad an Anas bin Malik qala hal tadruna mal kautsar, apakah engkau tahu wahai sahabatku apakah itu Kautsar? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui tentang Al-Kautsar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa nahrun a'tanihi rabbi, dia adalah suatu sungai yang aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil jannati, di surga nanti, alaihi khairun katsirun, di atas sungai tersebut terdapat keindahan yang sangat banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, maka umatku nanti juga akan mengunjunginya. Umatku yang mengikutiku juga akan mengunjunginya kelak bersamaku di sana di Al-Kautsar. Aniyatuhu adadal kawakib, sungguhnya bejana-bejana yang terdapat di sisi Al-Kautsar, ya, itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Yukhtalijul abdu minhum fa'akul, maka namun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ya, di antara umatku nanti ada yang diusir dari sungai Al-Kautsar ini. Fa'akul, maka saya mengatakan, ya Rabbi, wahai Allah Subhanahu wa taala, innahu min ummati, sesungguhnya yang engkau usir dari Al-Kautsar adalah ummati, adalah umatku, adalah pengikutku. Fayuqal, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sungguhnya wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak mengetahui apa yang terjadi setelah engkau meninggal. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sungai Al-Kautsar, di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kepada Tuhanmu dan menyembelihlah. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, yatba'ul mayyita salasun, maka yang mengikuti mayat, yang mengikuti kita ketika kita meninggal itu ada 3. Fayarji'u tsnani wa yabqa ma'ahu wahidun, maka yang 2 meninggalkan kita, sisa 1 saja. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang mengikutinya ada 3, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka pulanglah keluarganya, pulanglah hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa adalah amalnya.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban, maka ketika seseorang itu bakhil dan dia tidak mengeluarkan kurbannya, maka sungguhnya hartanya nanti akan meninggalkannya. Maka tugas seorang muslim adalah menjadikan harta-hartanya, menjadikan harta bendanya sebagai amalannya, sehingga dia bisa ikut dengan orang tersebut sampai di liang kuburnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum berkurban, maka ulama berselisih. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Namun sebagian yang lain mengatakan kurban adalah hukumnya wajib, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun," barang siapa yang memiliki keluangan di dalam rezekinya, terjamin keluarganya makan di bulan itu, dan dia memiliki tabungan yang cukup untuk berkurban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka dia jangan sekali-kali dekat dengan masjid-masjid kami. Maka sekali-kali janganlah dia mendekati masjid-masjid kita. Kalau kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di zaman sekarang kalau kita diancam, sudah kamu tidak usah ke masjid, maka mungkin ini adalah ancaman yang biasa. Mungkin bagi kita ini adalah ancaman yang wajar-wajar saja, biasa. Akan tapi zaman dahulu, di zaman para sahabat, ini adalah ancaman yang paling tragis, ancaman yang paling tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia diusir dari komunitas kaum muslimin. Sebagaimana masjid adalah pusat komunitas kaum muslimin, pusat perbendaharaan kaum muslimin, pusat pemerintahan kaum muslimin dulu ada di masjid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, keluarganya bisa makan di bulan itu, keperluannya bisa tercukupi di bulan itu, dan keluarganya juga tercukupi di bulan itu, dan dia memiliki tabungan, walam yudhi, dan dia namun tidak berkurban, fala yaqrabanna masjidana, maka sekali-sekali dia jangan mendekati masjid kami. Maka ini ancaman yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk kita, untuk para pengikutnya. Barang siapa yang memiliki kelebihan harta yang bisa digunakan untuk berkurban, maka berkurbanlah sebelum kita terusir dari sungai Al-Kautsar, sebelum kita terusir oleh kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina taqwa, Allahumma rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma waffiq wulata umurina wa saddid khutahum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la